Foodies, jam-jam segini siapa sih yang bakal nolak disajikan gorengan? Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah cocok banget ya buat mengganjal perut yang mulai keroncongan sebelum jam makan malam tiba nanti. Pas banget nih makan receh punya rekomendasi gorengan jempolan yang bakal menggugah sore hari kamu. Nah, Foodies, sekarang aku lagi di daerah Pamulang. Aku lagi mau cari cemilan yang konon katanya satu hari bisa menghabiskan 400 pieces. Apa itu? Penasaran? Kita langsung cobain aja yuk. Gorengan Budani punya beberapa pilihan nih, seperti tahu isi, risol, dan combro. Tapi yang paling juara nih Foodies, lumpia gorengnya. Lumpia identik sebagai oleh-oleh khas Semarang yang berbahan dasar rebung. Namun sebetulnya ada berbagai varian lumpia lainnya loh. Seperti lumpia ala Budani nih yang menggunakan bahan dasar bengkuang dan ebi. Karena menggunakan bengkuang, tentunya lumpia yang satu ini harganya lebih ekonomis. Makanya harganya 4.000. Nah, aku mau nyobain gimana sih isi dalamnya, enak apa enggak. Dan yang lucunya lagi, di sini sambal itu bayar. Biasanya kalau sambelnya harus bayar, berarti rasanya harusnya mantep banget dong. Kalau gitu kita langsung cobain aja yuk. Kalau soal sambal, ada ceritanya nih Foodies. Sambal lumpia Budani ini emang terkenal banget akan kelezatannya. Makanya saking banyaknya minta nambah daripada rugi bandar. Makanya seporsi sambalnya dibanderol seharga Rp2.000. Wah, tapi tetap ramah di kantong kok ya. Bu, aku mau lumpianya semuanya deh Bu, sama sambelnya tentunya. Aku mau cobain. Tapi nih Bu, boleh nggak sih Bu kalau aku mau tahu cara bikinnya gimana? Boleh. Oh, disiapin sarung tangan Foodies, ternyata wah safety banget nih. Benar-benar menjaga kebersihan untuk konsumen, apalagi di tengah keadaan seperti ini ya Bu ya. Wih, benar banget Rian. Jadi selama masa pandemi kayak begini nih Foodies, kalian juga tetap kok bisa jalan jajan dengan tenang. Nah, langsung kita praktekin aja ya cara bikinnya. Kue. Paling penting dan yang paling utama, rahasia kerenyahan kulit lumpia Budani terletak pada lapisannya. Untuk setiap potong lumpia, Budani menggunakan 2 lembar kulit lumpia yang mentah. Oh gitu, pantesannya bisa garing banget ya Bu ya? Oh, biar nggak robek. Setelah kulit lumpianya siap, isi dengan adonan yang telah disiapkan. Aku ambil isinya kira-kira satu. Bu, biasanya kan lumpia itu rebung ya Bu? Tapi kok ini warnanya bukan rebung ya Bu? Bengkoang. Oh, ini bengkoang. Orak-arik telur sama ayam. Sama ayam. Wah Foodies, ternyata ini beda lagi nih Foodies. Karena mungkin kalau di daerah Pamulang itu sulit untuk mencari rebung, jadi ibunya mempunyai inisiatif untuk mengganti dengan bengkoang. Oke, kita taruh di sini ya Bu. Selain karena bahan dasar yang lebih mudah ditemukan, penggunaan bengkuang juga bisa jadi pilihan Foodies bagi penikmat lumpia yang kurang menyukai aroma khas dari rebung. Di tengah nanti dibikin seperti amplop. Aku malu nih Bu, belum nggak bisa bikin Bu. Oke. Oh, oke. Seperti amplop. Ya, ini berarti aku gulung gitu ya Bu ya? Iya. Ngomong-ngomong, Rian kayaknya rada kebingungan tuh ngelipat lumpianya. Tenang, coba serahkan dulu pada ahlinya ya. Nah, tadi setelah diisi dengan isiannya, lalu saya gulung yang pertama, lalu kanan kirinya aku tutup, baru aku gulung. Kasih lem sedikit. Lemnya ini Bu? Iya. Aku colek aja ya Bu. Aku gemeteran loh Foodies, ini aku benar-benar baru pertama kali bikin lumpia. Oke, udah jadi. Oh, udah jadi. Foodies, aku bisa bikin satu. Tenang aja ya, namanya juga amatir yang ngasih Foodies. Nah, kalau udah siap, kita goreng lumpia dalam minyak hingga coklat keemasan. Ini langsung aku masukin ya. Wah, ini perlu diabadikan nih, aku bisa membuat lumpia sendiri nih. Ini harus sering dibalik ya Pak ya, biar nggak gosong. Sudah matang. Nih warnanya cantik banget Foodies, tuh, tidak gosong. Siapa dulu yang ngegoreng? Bapaknya. Dari wanginya aja Foodies udah tercium nih kenikmatannya ya. Apalagi kalau disajikan panas-panas dengan saus kacangnya. Mantap. Aku mau pesan semuanya nih Bu. Terus sama sambal ya Bu ya. Oke. Dan di belakang kan aku ngeliat ada es kelapa. Kayaknya enak kali Bu ya kalau minumnya tambah es kelapa. Iya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, aku tunggu ya Bu. Eits, tunggu dulu. Selain lumpia, ada lagi kok menu lainnya yang gak kalah menggiurkan. Seperti tahu isinya yang digoreng dadakan hingga garing seperti ini Foodies. Biar benar-benar garing, tahu coklat yang telah diberi isian toge dan wortel berbumbu di balur tepung yang super kental kayak begini, kemudian digoreng dalam minyak hingga kuning keemasan.
Gak lupa risoles isi smoked beef mayonnaise dan telur yang telah dibalur dengan tepung roti ya foodies. Menu yang satu ini juga jadi andalan. Setiap harinya 200 buah risoles ludes diserbu pembeli foodies. Terakhir, gorengan hangat begini makin nikmat kalau disajikan dengan es kelapa muda dalam batok kelapa kayak begini. Widih, segarnya. Sebelum kita makan, tetap harus safety dulu, hand sanitizer. Apalagi kita mau makannya pakai tangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung. Ini aku tunjukin, ini hasil gorengan aku tadi. Nih ya, aku coba belah yang pertama. Masih panas banget. Beneran, ini panas loh. Panas sekali. Tuh, pedis. Bisa lihat, ini isinya bangkuang dengan dadar telur dan juga ada potongan ayam. Yuk, aku mau nyobain dulu tanpa sausnya dulu. Kalau aku boleh jujur, gurihnya udah pas, manisnya pas. Cuma menurut aku, kurang sedikit asin. Atau mungkin karena aku tadi yang bikin kali ya. Kalau soal garing sih juara foodies, kulitnya garing dan ini nggak gosong dipadu dengan isiannya yang padat serta lembut. Oh ya, meski isiannya agak kurang asin, ini tetap gurih kok foodies. Kalau masih kurang biar makin mantap nih, nikmati bersama saus kacangnya. Nampol foodies. Saus kacangnya aku bisa bilang ini enak banget. Ini recommended banget. Bahkan aku jadi favorit banget sama saus kacang ini. Ini beneran, ini enak banget. Dan ini nggak encer. Bener-bener pure dari kacang, cabai. Enak banget. Saus kacang yang satu ini masih memiliki butiran-butiran kacang yang kasar foodies. Jadi sensasinya tuh makin juara. Beradu ciamik sama si bengkoang yang lembut tapi sedikit crunchy. Bangkuangnya juga lembut banget. Dan dia tuh diiris sangat tipis-tipis. Jadi lebih cenderung lembut tapi tetap renyah di dalamnya. Ayam sama telurnya banyak banget tuh. Sebagai penggemar lumpia, lebih doyan lumpia Semarang atau lumpia Budani nih? Ini stylenya sudah style yang sudah dimodifikasi. Ini beda banget sama lumpia Semarang. Karena kalau lumpia Semarang itu kan menggunakan rebung. Si ibu juga membuat inovasi baru yaitu menggunakan bangkuang untuk orang yang tidak suka. Jadi ini lebih masuk ke dalam semua kalangan. Lanjut kita ke menu berikutnya, risoles isi smoked beef dan mayo. Ini enak loh. Ini rasa manis dan juga rasa dari gurih mayonesnya enak banget, pas banget. Dan setiap gigit itu meleleh, ada telurnya dan juga ada smoked beefnya. Tuh, ini nggak bohong-bohong ini. Kalau ini nggak bisa diganggu dengan sambal. Ini harus pure dengan cabai rawit. Manis gurih asam bercampur jadi satu, tapi yang jelas isiannya ini gak pelit foodies. Lembut dan langsung melebur jadi satu di setiap gigitannya. Kulitnya garing khas tepung roti, dan kalau varian yang satu ini udah pasti disukain sama semua kalangan. Oke foodies, yang ketiga adalah combronya. Kita bisa lihat nih dalam dari combronya. Bener-bener si ibu bikin gorengan ini tuh nggak bohong-bohong. Isinya tuh tebel banget. Kalau combro itu yang belum tahu ya, combro itu adalah oncom di jero. Jadi artinya oncom yang bisa dibilang kayak dicincang, dicampur dengan berbagai macam bumbu. Ternyata combronya beda sama yang biasa aku makan. Ini lebih cenderung ke manis. Emang deh Rian jagonya pedas. Nah bagi penggemar pedas boleh dicoba nih caranya Rian dalam menikmati sedapnya combro Budani. Bagi yang lebih suka manis pasti cocok deh sama racikan combro yang satu ini. Yang berikutnya tahu isi. Kenapa dinamain tahu isi? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tahu isi adalah tahu yang diisi dengan berbagai macam sayuran. Ini di sini ada kecambah atau toge, ada juga wortel, dan ada beberapa campuran telurnya. Langsung aja ya. Kalau ini harus pakai sambal, ini wajib banget pakai sambal. Kental banget.
Widih, nggak kalah nih foodies, tahunya lembut dengan isian yang padat dan gurih. Pas banget ya dengan cita rasa tahu yang cenderung hambar. Wah, meski cuman gorengan, tapi ternyata kelezatannya boleh diuji nih foodies. Gurih, pedas, manis, asam, dan asin, semuanya berpadu apik jadi satu. Ditambah dengan lembutnya isian dan garingnya kulit gorengan ala Budani. Sajian yang pas buat disantap saat sore menjelang kayak begini ya. Apalagi sambil nonton makan receh. Sedap. Udah puas banget foodies. Abis makan goreng-gorengan segini banyak ya, ditutup dengan kelapa muda. Ini tuh pas banget paduannya. Biar minyak-minyaknya luntur. Nah, ini yang dinamakan makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.